damai sejahtera bagi sahabat setia Morning Call GPIB. Mengawali hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dan memperoleh penguatan rohani. Saya Pendeta Novita Rismayanti Pesireron. Saat ini saya bertugas sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Petrus. Beralamatkan di Jalan Musi nomor 19 Jakarta Pusat. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau adalah penebus kami. Kami mendapatkan kemerdekaan dari dosa karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan saat ini dengan kemerdekaan yang bertanggung jawab, kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi ini. Kiranya apa yang kami terima, pengetahuan dan pesan firman Tuhan, boleh menjadi dasar dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Kuasai hati dan pikiran setiap sahabat setia Morning Call GPIB. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat setia, pembacaan firman Tuhan disampaikan dari kitab Galatia pasal 5 ayat 8 dan ayat 9. Galatia pasal 5 ayat 8 dan 9 yang menyatakan, ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Sahabat setia GPIB, ragi merupakan komponen yang penting dalam membuat roti. Ragi secara harafiah adalah merupakan jamur pemakan gula. Ragi merupakan bahan dasar dari seluruh makanan yang dengan sengaja difermentasikan, sehingga terkandung mikroorganisme, yaitu jamur sel tunggal. Ini berfungsi untuk menambah aroma manis, meningkatkan aroma asam, bahkan mengandung alkohol. Jenis ragi padat, jenis ragi kering, kita bisa membaca dari berbagai macam informasi bahwa ragi itu sangat bermanfaat. Misalnya saja, bisa mengoptimalkan pencernaan, menurunkan kolesterol, melawan bakteri, bahkan membuat tulang menjadi kuat. Itu yang terbaca dari informasi. Tetapi juga ternyata ragi itu sangat berbahaya. Misalnya saja yang terbaca dalam informasi bahwa ragi itu mengakibatkan kelainan syaraf. Ragi itu juga bisa membuat kepala menjadi pusing. Ragi itu juga membuat asam lambung menjadi naik. Bahkan bisa jadi juga ragi itu menyebabkan cacat pada bayi. Analogi ragi digunakan Paulus untuk menjelaskan persamaan tentang hal yang berbahaya yang terjadi dan menjadi masalah di jemaat Galatia. Pertama, Paulus menggunakan analogi ragi dengan alasan. Yang pasti, ragi itu menjadi sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan masyarakat Israel. Mereka biasa makan roti dan membutuhkan ragi sebagai pengembang roti pada saat pembuatan ragi. Artinya sesuatu yang sangat konkret dikenal dalam masyarakat pada zamannya. Yang kedua, Paulus menggunakan analogi ragi untuk menunjukkan bahwa para penyesat yang mulai meresahkan dan membahayakan kehidupan jemaat-jemaat Galatia. Dikatakan tidak hanya satu jemaat, tulisan Rasul Paulus untuk jemaat-jemaat Galatia. Galatia merupakan satu provinsi yang dipastikan bahwa tidak hanya satu jemaat yang ada di provinsi Galatia. Dalam suratnya, sahabat setia Morning Call GPIB, yang ditulis untuk jemaat-jemaat Galatia, Paulus
menggunakan berbagai macam cara, berbagai macam argumen, analogi, contoh, persamaan untuk menjawab persoalan yang dihadapi. Secara pribadi, Paulus menghadapi tantangan dari penyesat yang tidak mengakui kerasulan Paulus. Paulus tidak diakui bahwa dirinya adalah seorang rasul. Hal itu juga mempengaruhi ajaran Injil yang ditolak. Apa yang disampaikan dalam pemberitaan Injil dari Paulus itu ditolak. Karena mereka kembali mengajarkan prinsip sunat sebagai jalan kemerdekaan dari dosa. Jemaat-jemaat Galatia selektif dan berani menolak dan tidak memberikan kesempatan pada golongan pengajar sesat yang mau mengajak untuk tidak menuruti kehendak Allah. Oleh karena itu berbagai macam argumen dibuat oleh Paulus dalam tulisannya. Pertanyaan bagi kita dalam perenungan ini, siapa penyesat itu? Kalau kita membaca surat Galatia pasal 2 ayat 12, saya bacakan untuk kita, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dari teks ini dapat diartikan bahwa siapa penyesat itu? Mereka adalah golongan Yahudi yang sangat fanatik. Sekalipun mereka menerima Kristus, tetapi mereka tetap memaksakan adat istiadat dan aturan-aturan keyahudian. Mereka ini yang menularkan penyesatan. Mereka berfungsi sebagai ragi kering dan padat yang sangat membahayakan persekutuan jemaat-jemaat Galatia. Pengaruh mereka ini begitu dahsyat dan mereka sangat berbahaya untuk membuat huru-hara kekacauan dalam persekutuan yang di dalamnya ada anak muda, ada orang tua, bahkan mungkin ada orang-orang yang baru mengenal Kristus. Sahabat setia GPIB, dari firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, mari kita belajar untuk mewaspadai bahwa sampai dengan hari ini, tentu saja banyak orang yang masih akan menularkan penyakit buruk kepada orang lain. Melalui kata, sikap yang cenderung memecah belah. Ada banyak orang yang ingin menghancurkan kelompok anak muda dengan menggunakan obat-obat terlarang. Atau ada banyak orang yang menularkan gaya hidup yang rakus, yang tidak lagi peduli dengan orang lain. Yang penting saya aman dan saya kenyang. Atau ada banyak orang yang tidak mau rukun dan berdamai, termasuk dalam persekutuan yang tidak saling membangun. Mereka melakukan hal seperti ini sekalipun jumlahnya sedikit, pasti akan mempengaruhi kelompok besar yang ada. Inilah yang disebut sedikit ragi mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit tetapi sangat berbahaya. Dan dampaknya tentu saja sangat negatif. Melalui renungan hari ini, maka kita sekarang mendapatkan pesan iman. Kita harus menjadi ragi yang bermanfaat untuk membuat aroma yang segar, untuk membuat aroma yang manis, yang sedap didengar bagi orang-orang di sekitar kita. Kita juga harus terus berjaga-jaga bahwa penyesatan ajaran, penyesatan perilaku, penyesatan kata-kata palsu itu masih ada dan menjadi tantangan gereja-gereja Tuhan untuk segala usia dalam intergenerasional yang ada dalam persekutuan. Bahkan
Kalau kita mengingat beberapa tahun yang lalu, ada program televisi seorang Bang Nafpi yang mengatakan kejahatan itu muncul karena adanya kesempatan. Maka di akhir renungan hari ini, jangan beri kesempatan sedikit pun kepada penyesatan untuk hadir dalam diri kita. Tuhan memberkati setiap proses yang berjalan. Mari kita saling menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi berkat untuk siapapun juga. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Saat ini kami mengucap syukur kepada Tuhan karena di dalam perenungan firman Tuhan kami memperoleh pengetahuan betapa berbahayanya sekalipun hanya sedikit ragi. Dalam analogi penggambaran penyesatan yang dialami dan menjadi pergumulan jemaat-jemaat di Galatia. Dan pergumulan itu nyatanya ada sampai dengan hari ini. Oleh karena itu, dengan kekuatan dan pengertian serta pesan iman dari firman Tuhan yang kami dengar, kami harus selektif untuk tidak mudah menerima berbagai macam ajaran dalam kehidupan kami, supaya kami tetap terpaut hanya kepada Kristus. Untuk setiap pendengar setia Morning Call GPIB, kami berdoa saat ini, diberkatilah seluruh aktivitas kerja kami, dari pagi sampai dengan malam nanti. Jika ada pergumulan-pergumulan dari pihak luar yang mengganggu kehidupan kami mohon supaya kami tetap berserah dan meminta pertolongan tuntunan Roh Kudus-Mu untuk mendampingi kami, sehingga kami tidak membuat keputusan yang salah, bahkan menularkan hal-hal energi yang negatif kepada orang lain. Bapa dalam surga, kami juga ingin menyerahkan untuk setiap pendengar dari usia anak-anak, pemuda, bahkan orang tua, serta lanjut usia. Tuhan berkati setiap pribadi yang dengan setia mau terus mendapatkan penguatan melalui program Morning Call GPIB. Saat ini kami juga mau menyerahkan untuk tim kerja Morning Call GPIB. Apa yang mereka buat, yang selama ini sudah menjadi dampak yang positif bagi setiap pendengar. Diberkatilah kehidupan pribadi, usaha kerja mereka, bahkan keluarga-keluarga mereka. Saat ini juga kami secara khusus ingin menyerahkan kepada Tuhan. Saat ini sedang berlangsung persidangan tahunan GPIB sebagai pelaksana Mupel Sumut Aceh. Hari ini berlangsung kembali. Tuhan memberkati apa yang dikerjakan oleh setiap utusan-utusan bersama dengan Majelis Sinode untuk membuat program kerja 2023-2024. Kiranya semua yang dihasilkan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati Majelis Sinode GPIB, berkati panitia PST, berkati setiap utusan, bahkan jemaat-jemaat yang mengutus. Bapa dalam surga, pada akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami karena seringkali kami menjadi ragi yang sangat berbahaya. Ampuni kami Tuhan, dan kami akan memperbaiki segala sesuatu yang menyangkut kesetiaan dan kehidupan rohani di hadapan Tuhan. Inilah doa kami kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kepadamu. Amin. Sahabat setia Morning Call GPIB, demikianlah renungan hari ini untuk kita. Kiranya renungan saat ini bisa membuat kita untuk menularkan kasih Kristus. Program ini akan tetap menjadi bagian yang membawa berkat dan sukacita. Salam sehat dan tetap menjaga protokol kesehatan. Tuhan memberkati sepanjang hidup kita hari ini. Shalom, sahabat GPIB, saya Pendeta Ivan Dinamika, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kota Bunyu.
Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus di mana kami jemaat GPIB Fatabunyu boleh menyelesaikan pembangunan pastori yang telah diresmikan oleh Majelis Sinode GPIB. Dalam hal ini Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB Pendeta Eli Pitoy de Bel bersama dengan saya selaku Ketua Majelis Jemaat GPIB Fatabunyu. Dan saat ini kami hendak melaksanakan pembangunan siring. Dan sekarang kami akan melaksanakan pembuatan siring yang Bapak Ibu boleh saksikan, di mana kami membangun siring ini untuk mencegah kelongsoran tanah di belakang pastori yang sudah kami bangun. Oleh karena itu kami hendak memohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat membantu kami untuk membangun siring yang akan kami kerjakan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini. Juga untuk pembangunan pengerjaan parit dan pagar pastori,